Halo teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Film ini bercerita tentang persahabatan dua anak monster laut dalam mengejar mimpi mereka. Luca, take over! Menurut mitos yang beredar di kalangan masyarakat, daerah Pulau Tengah Laut terdapat monster laut yang menakutkan sehingga mereka tidak berani menangkap ikan ataupun beraktivitas di sana. What is that? Suatu hari, anak monster laut bernama Luca sedang mengembala ikan-ikannya ke padang rumput. Ia adalah anak yang baik dan ramah. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan juga neneknya. Sembari menunggu, Luca menemukan barang manusia yang terjatuh di laut dan juga segera bersembunyi ketika ada perahu datang. Hal inilah yang membuatnya penasaran dan mencoba bertanya pada orang tuanya. Dari mana datangnya perahu? Nenek langsung berterus terang dan mengatakan bahwa perahu datang dari atas permukaan dan nenek pernah ke sana. Tapi tidak dengan ibu. Ibu tidak ingin membicarakan apapun tentang permukaan dan sebisa mungkin menjauhkan Luca dari sana untuk keselamatannya. Ketika Luca kembali mengembala ikan dan menemukan barang lainnya, saat inilah ia bertemu dengan seorang penyelam yang tidak lain adalah anak monster laut sama sepertinya bernama Alberto. Luca mengikutinya sampai ke permukaan dan melihatnya berubah menjadi manusia. Hal sama juga terjadi pada Luca saat Alberto menariknya ke permukaan. Karena Luca anak yang baik dan penurut, ia kembali ke rumahnya. Namun sepanjang malam Luca tidak berhenti memikirkan hal yang ia alami. Jadi keesokan harinya, ia membuat patung menyerupai dirinya saat mengembala ikan-ikan untuk mengelabui orang tuanya dan bertemu dengan Alberto di permukaan. Alberto mengajarinya berjalan dan mengajaknya ke rumah melihat barang-barang manusia yang ia temui. Lalu mata Luca langsung tertuju pada gambar Vespa yang ditempel di dinding, membuatnya berhayal bermain dengan Vespa tersebut. Kemudian Alberto mengajak Luca untuk membuat Vespa mereka sendiri. Awalnya Luca sempat ragu karena tidak seharusnya ia berada di sana terlalu lama. Tapi keinginannya sangat kuat hingga ia bersedia membantu. Oh, gotta run! See you tomorrow! Hari-hari berikutnya mereka lalui bersama, bersenang-senang dengan Vespa buatan mereka, dan jika rusak, mereka membuat ulang lagi Vespa dari barang-barang yang mereka temukan dan seterusnya. Setelah puas bermain, mereka bercerita dan bermimpi ingin memiliki Vespa asli yang hanya bisa didapatkan di kota manusia sampai mereka ketiduran. Ah! Oh no! Luca tidak tahu bahwa orang tuanya sudah mencurigainya dan menunggunya di rumah. Setelah ia pulang dan menjelaskan semuanya, orang tua Luca malah berencana mengirimnya ke kedalaman bersama saudara ayahnya yaitu Paman Ugo. Luca yang marah dan kecewa akhirnya pergi meninggalkan rumah. Ia kembali pada Alberto dan mereka memberanikan diri untuk pergi ke kota manusia. Setelah sampai di kota manusia, mereka sangat terkesan dengan suasana di sana ditambah melihat Vespa asli yang ada di depan mata mereka. Kepolosan mereka ini mendapat perhatian dari seorang anak yang bernama Ercole dan mencoba mengganggu mereka. Mereka berusaha sebisa mungkin dan berhati-hati supaya tidak terkena air yang bisa membuat mereka kembali ke wujud asli. Untunglah seorang anak perempuan bernama Julia datang menolong Luca dan Alberto. I could use the extra weight. Ia sehari-hari bekerja membantu ayahnya menjual ikan-ikan dengan sepedanya. Julia bertanya apakah mereka ikut perlombaan untuk memenangkan Piala Portorosso, karena semua anak di sana berlomba untuk memenangkannya. Yang harus dilakukan dalam perlombaan adalah berenang, makan pasta, dan juga bersepeda. Jika mereka menang, mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli Vespa. Luca dan Alberto akhirnya setuju dan bergabung dengan tim Julia. It's so beautiful. Yes, we need it.
Julia mengajak mereka ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Tapi ayah ragu karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari. Merasa tidak enak, Luca dan Alberto mengajukan diri untuk membantu ayah Julia menangkap ikan di laut dan mereka diperbolehkan tidur di rumah pohon. Cool. Oops. Sorry. This is my... Your hideout. Yeah, my hideout. Rupanya orang tua Luca menyusulnya ke kota manusia untuk mencarinya. Mereka sama sekali tidak mengenali Luca dalam wujud manusia. Jadi mereka memiliki ide untuk menyiram air kepada anak-anak agar tahu apakah mereka bisa berubah ke wujud aslinya. Sementara Alberto membantu ayah dengan jaring ikannya, Luca dan Julia menghabiskan waktu bersama melihat bintang-bintang di langit dan belajar alam semesta dari buku sekolahnya. Keesokan harinya mereka berlatih dengan giat, mulai dari berenang, makan pasta, dan juga bersepeda. Saat sedang berlatih bersepeda, Luca dikenali oleh orang tuanya dan kabur dengan cepat. Ia dan Alberto mengendarai sepeda bersama, membuat sepeda hilang kendali dan terjatuh. Kedekatan antara Julia dan Luca membuat Alberto cemburu karena ia merasa ditinggalkan. Ditambah keinginan lain Luca yang ingin belajar dan bersekolah. Tiba-tiba Alberto masuk ke dalam air dan menunjukkan wujud aslinya kepada Julia. Tapi Luca bertindak egois dan berpura-pura tidak mengenali Alberto, hingga menyakiti hatinya dan pergi meninggalkan mereka. Sampai di rumah, Julia juga sudah mengetahui tentang Luca dan menyuruhnya untuk pergi karena takut ini akan membahayakan keselamatannya. I'm sorry. Luca kemudian pergi menemui Alberto mengatakan bahwa ia menyesal dan meminta maaf padanya. Ia berjanji akan memenangkan lomba dan membeli Vespa untuk mereka bermain bersama. Keesokan harinya, saat lomba dimulai, Luca datang bermain sendiri. Julia sudah memperingatinya, namun Luca tetap pada keinginannya. Lomba berenang segera dimulai. Luca memakai pakaian penyelam supaya tidak ada yang melihatnya dalam wujud aslinya. Walau terlambat, ia terus melanjutkan lomba makan pasta dan lanjut bersepeda. Ia berhasil menyusul peserta lain, Julia dan juga Ercole. Tapi masalah muncul saat hujan turun membuatnya tidak bisa melanjutkan lomba. Tapi kemudian Alberto datang mendukungnya sambil membawa payung. Luca merasa sangat senang. Namun Ercole yang jahat malah menendang Alberto hingga ia terjatuh dan terkena air hujan membuatnya berubah menjadi monster laut. Ercole yang serakah akan imbalan uang berbalik dan menangkap Alberto. Namun kali ini Luca tidak diam saja melihat temannya terluka. Ia memberanikan diri menerobos hujan dan membawa Alberto pergi dari kejaran Ercole. Untunglah Julia yang baik hati berani mendorong sepeda Ercole dan membuatnya terjatuh untuk menyelamatkan Luca dan Alberto. Luca dan Alberto segera menghentikan sepeda mereka dan menolong Julia. Para warga sudah bersiap untuk menangkap mereka. Tapi untunglah ayah Julia mengenali mereka, dan akhirnya mereka memenangkan lomba. The winners! Orang tua Luca pun juga muncul memberi ucapan selamat dan memeluknya. Ini para warga sudah tidak takut dan tidak lagi memburu monster laut. Mereka hidup damai dan berdampingan. Mereka kemudian mengadakan acara makan-makan dan bermain-main dengan Vespa yang mereka beli. Hari-hari berikutnya, mereka mengantar Julia ke stasiun untuk melanjutkan sekolahnya. Pada saat itu, Alberto mengatakan bahwa ia telah menjual Vespa mereka dan berharap Luca akan bersekolah sama seperti Julia. Keluarga Luca juga datang mengantarnya dan mengizinkannya tinggal bersama Julia dan juga ibunya. Rupanya, Luca bersekolah tanpa Alberto. Alberto memilih membantu ayah Julia di rumah. Ia juga berterima kasih pada Luca karena telah membuatnya berani keluar dari pulau dan memiliki keluarga. Mereka kemudian berpelukan, dan film ini pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe.